Halo, kembali lagi di channel You Know the Cat. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal momentum dan impuls linier ya. Soal-soal yang dibahas itu masih setingkat OSK atau di bawahnya ya, jadi belum terlalu susah gitu untuk memperdalam pemahaman kita gitu ya terhadap materi ini. Oke, langsung aja kita masuk ke materi pertama ya. Pertama kita akan memahami terkait pusat massa. Di sini saya expect teman-teman sudah ngerti gimana cara mencari pusat massa dari suatu sistem ya. Sebuah partikel bermassa M diletakkan diam di atas puncak bidang miring dengan massa M yang terletak di bidang horizontal licin. Nah, jadi kalau kita gambar kira-kira seperti ini. Di puncak ya. Jadi di sini. Oke. Kemudian sehingga jarak yang ditempuh bidang miring ketika partikel mencapai dasar bidang miring adalah titik-titik. Nah, jadi karena di sini licin, otomatis kan si bola kecil ini nantinya dia akan menggelinding ke bawah, bukan menggelinding sih, tapi bergeser ya, bergeser ke bawah karena licin. Nah, karena lantainya itu juga licin, maka yang bidang miringnya itu juga bisa bergeser gitu ya, teman-teman. Baik, dari soal ini kita bisa lihat bahwa di sini tidak ada gesekan ya kan. Artinya di arah horizontal itu tidak ada external force atau gaya luar ya. Kalau begitu, kita bisa tuliskan sigma F arah horizontal itu adalah 0. Artinya tidak ada percepatan pada arah horizontal. Dengan percepatan di sini adalah percepatan pusat massa sistem ini ya maksudnya, sehingga kita ketahui bahwa kecepatan pusat massa dari sistem ini adalah konstan. Nah, kalau sistem tadi awalnya adalah diam gitu ya, maka dia tetap akan diam si pusat massa dari sistemnya ya, bukan partikel. Kalau partikel ya pasti dia bergerak turun, yang ini bergerak ke kiri gitu kan ya. Nah, tapi secara satu sistem pusat massanya mereka itu adalah diam. Nah, kalau diam berarti kan letak dari pusat massa sistem gitu ya adalah konstan juga ya, karena tidak bergerak seperti itu. Nah, jadi nanti kita bisa samakan letak pusat massa di kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, let's say untuk si partikel ini tadi massanya M ya. Dia pusat massanya terletak di X1 ya. Maka untuk pusat massa sistem dapat saya tuliskan menjadi seperti ini. MX1. Ya, ini hanya kita tinjau di arah horizontalnya aja ya, teman-teman ya. Di arah horizontalnya. Kemudian untuk bidang miring, let's say pusat massanya itu berada di X2 ya, dibagi massa total gitu kan ya, cara mencari letak pusat massa sistem. Nah, kemudian di kondisi akhir, let's say berarti kan si partikel ini sudah bergeser sejauh delta X1, let's say berarti posisi pusat massa si partikel sekarang menjadi X1 tambah delta X1. Kemudian bidang miringnya udah bergeser nih, berarti kan sejauh let's say delta X2. Berarti sekarang ini jadi M X2 tambah delta X2 per massa total. Nah, ini kan berarti gitu ya, kalau kita simpulkan nih, kita kali kedua ruas dengan M plus M besar, maka kita dapat MX1 M besar X2 sama dengan M kecil X1 M kecil delta X1 plus M besar X2 plus M besar delta X2. Jadi bagian ini saling menghilangkan gitu ya. Tersisa berarti M delta X1 sama dengan min M delta X2. Jadi perpindahan dari si partikel dengan bidang miring ini berlawanan arah ya, karena di sini ada tanda negatif. Nah, sekarang kita lihat nih. Misalkan nih kita ilustrasikan seperti ini, ketika si partikel itu mencapai dasar dari bidang miring, si bidang miringnya udah bergeser ke kiri sejauh X. Jadi ini bagian bawah ini, pojokan ini sudah bergeser ke kiri sejauh X, begitu juga dengan bagian depannya ini juga bergeser ke kiri sejauh X. Berarti kalau misalkan panjang dari bidang miringnya itu adalah L, maka si partikel tadi sudah bergeser ya, L min X seperti itu ke kanan ya. Jadi kalau kita masukkan ini kan menjadi M L min X sama dengan min M. Nah, hati-hati delta X2 itu kan perpindahan dari si bidang miring. Arahnya itu ke kiri gitu ya. Ini delta X2-nya.
ini delta X satunya. Nah, karena tadi kita ambil yang delta X satunya itu positif, berarti yang delta X 2-nya justru kita kasih tanda negatif ya, jadi minus X. Sehingga kita dapat M L min X, kita buka aja ya, sama dengan M MX. Sehingga kita dapat X-nya itu adalah M per M tambah M besar L. Dengan L itu adalah panjang dari dasar bidang miringnya. Nah, mungkin tadi saya lupa ya ditambahkan di soal untuk panjang dari dasarnya si bidang miring. Nah, jawaban seperti ini saja sudah cukup. Oke, berikutnya. Sebuah mobil-mobilan dengan massa M besar dengan seorang anak bermassa M kecil awalnya diam, ya berarti kecepatan pusat massa sistem awalnya 0 dengan di atas lantai licin. Oke, berarti tidak ada external force di arah horizontal. Gitu ya, sigma F horizontal sama dengan 0. Artinya pada sistem ini tidak ada percepatan pusat massa pada arah horizontal. Sehingga kecepatan pusat massa pada arah horizontal akan konstan, yaitu sama dengan 0. Jika anak melompat ke kanan dengan laju awal U terhadap mobil, tentukan laju mobil setelah anak melompat. Baik, pertama teman-teman perlu ingat bahwa turunan dari posisi itu kan kecepatan. Nah, berarti kalau posisi pusat massa kita turunkan terhadap waktu gitu ya, itu akan menjadi kecepatan pusat massa. Sehingga nanti jika kalian ingin mencari laju pusat massa dari suatu sistem, kalian bisa menggunakan M, kalau sebelumnya kan M dikali posisi gitu ya, posisi pusat massa dari benda 1, benda 2 dan gitu. Nah, kalau ini kita gunakan kecepatan karena sudah diturunkan terhadap waktu. Jadi menjadi MV1 gitu ya. MV2 dibagi M tambah M. Kira-kira seperti itu ya. Nah, tinggal kita cek pada sistem ini di kondisi awal dan akhirnya seperti apa. Pada kondisi awal tadi sudah di-state ya bahwa kecepatan pusat massanya itu adalah 0. Jadi nantinya VPM awal itu adalah 0. Sedangkan untuk VPM kondisi akhir kita cek dulu finalnya itu berarti adalah sama dengan M dikali dengan lajunya. Nah, laju ini U itu masih terhadap mobil ya teman-teman. Berarti laju awal dari atau laju dari anak terhadap tanah itu adalah sama dengan, gunakan aturan dari gerak relatif ya. Ini akan sama dengan laju anak terhadap si mobil ditambah dengan laju mobil terhadap tanah ya. Karena di sini di V itu kan dia bilang adalah laju mobil, dia nggak state itu terhadap si anak, berarti itu kita asumsikan sebagai laju mobil terhadap tanah, sehingga persamaannya ini akan menjadi laju anak terhadap mobil adalah U ke kanan, sedangkan laju mobil terhadap tanah itu adalah ke kiri, jadi di sini minus ya, ingat vektor ya, hati-hati. Sehingga kalau gitu di sini M dikali dengan U min V. Sedangkan untuk si mobilnya masanya M besar dan kecepatan terhadap tanah adalah V ke kiri jadi minus ya. Sehingga ini dibagi M tambah M. Dan kita ingat tadi bahwa kecepatan pusat massanya itu adalah konstan yaitu sama dengan 0. Berarti ini harus sama dengan 0 juga. Sehingga kita ketahui bahwa M U min V itu akan sama dengan M dikali V. Seperti itu. Nah, kita jadikan satu yang ada V-nya, kita dapat MU sama dengan M plus M besar V. Jadi kita dapat V-nya adalah sama dengan M per M tambah M besar U. Selanjutnya kita akan masuk ke momentum teman-teman. Nah, sebetulnya di sini tuh udah terlihat ya teman-teman ada hubungannya sama momentum. Kalau kalian lihat ini kan sebetulnya persamaan dari kekekalan momentum ya teman-teman. Jadi asalnya atau kapan sih momentum itu kekal itu dapat dilihat dari ini. Kalau tidak ada external force ya di sumbu tersebut, maka momentum dari si sistem tersebut akan konstan gitu ya. Alias tadi ya, kecepatan pusat massa dari si sistemnya itu akan konstan. Oke, coba kita cek di sini kekekalan momentum linear soalnya seperti apa. Sebuah bola biliar identik melaju dengan laju V. Menubruk dua bola biliar lain. Ketiga bola itu identik. Ya, masanya sama semua berarti ya kalau ini M, ini M, ini M. Tumbukan elastik ya. Artinya tumbukan elastik itu apa? Koefisien restitusinya sama dengan 1
dan energinya konstan gitu ya. Kedua bola tertumbuk akan memiliki laju yang sama besar. Oke. Nah, ini karena ditumbuknya itu di bagian sini ya teman-teman. Nah, maka si bola ini kira-kira tuh bakal kayak gini arahnya, arah geraknya. Nah, let's say ini namanya apa ya? V aksen. Oh, jangan V aksen. Mungkin U gitu ya. Terhadap arah horizontal ini sudutnya theta. Karena identik, maka yang ini juga akan memiliki laju yang sama besar dan arah dari pembelokannya itu juga sama. Kecuali kalau masanya berbeda, maka kecepatannya bisa berbeda gitu ya. Nah, kita diminta untuk menentukan besar dan arah dari laju kedua bola tersebut, berarti U-nya gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tidak ada gaya eksternal yang nggak ada gesekan. Artinya untuk kecepatan pusat massa dari sistem ini akan konstan, yang menandakan bahwa momentum dari sistem ini akan konstan juga. Nah, kita ingatkan bahwa momentum itu kan massa dikali dengan kecepatan. Nah, kita cek aja gitu ya momentum sebelum dan sesudahnya. Nah, kemudian teman-teman mungkin perlu hati-hati karena ini geraknya adalah 2 dimensi. Kalau 2 dimensi kita bagi ya masing-masing sumbu horizontal kita cek sendiri, sumbu vertikal kita cek sendiri gitu ya. Maka pada arah horizontal atau sumbu horizontal gitu ya, berlaku momentum inisialnya karena bola ini 2 ini awalnya diam berarti hanya dari dia aja. Ya, momentumnya hanya m v. Kemudian untuk kondisi finalnya gitu ya, maka si kedua bola ini yang ini punya kecepatan horizontal u cos theta ya kan. Nih kan u cos theta. Nah, itu yang akan kita gunakan untuk mencari momentumnya di arah horizontal. Berarti ini adalah m kali u cos theta. Ini juga punya momentum horizontal mu cos theta, jadi 2 kali ya. Kemudian si bola ini kan nggak dibilang akan diam setelah tumbukan ya. Jadi kita tulis aja ini M dikali V aksen. Oke ya. Nah, kita samakan ya. Karena momentumnya kekal, maka kita dapat informasi bahwa MV sama dengan 2MU cos theta ditambah MV aksen. Nah, dari sini tentu kita belum bisa menyelesaikan baik cos theta-nya ataupun nilai U-nya. Kemudian kita mungkin cek ya geometri dari tumbukan ini untuk melihat arah gaya yang bekerja pada 2 bola itu seperti apa. Ini kan kalau kita pepetin ini kan ukurannya sama semua ya guys. Jadi ini adalah R gitu, let's say jari-jarinya adalah R, ini juga R gitu kan. Nah, berarti ini kan tempat kontaknya di sini nih. Artinya ini tuh si bola yang ini akan mendapat gaya ke sana. Ya, sejajar sama jari-jari yang ini ya, yang terkonek ini ya ke sana, sehingga arah U-nya tadi itu bakal ke sana searah dengan arah gaya. Begitu juga dengan yang ini gitu ya, ini juga akan punya U yang ke sini. Nah, artinya arah U ini akan bergantung dengan sudut ini nih. Nah, sudut ini ya kan, ini theta, ini theta. Nah, dengan melihat dari geometrinya kita bisa temukan theta ya kan. Kalau ini adalah R berarti 2R ya kan. Ini adalah R, kalian bisa perhatikan segitiga ini ya kan. Maka kita ketahui bahwa nilai dari sin theta itu adalah R dibagi 2R alias setengah. Nah, tinggal kita cek aja sudut berapa sih yang sinusnya itu setengah. 30 derajat ya. Artinya persamaan yang ini tadi bisa kita ubah gitu. Oh, berarti yang ini menjadi MV sama dengan 2MU cos 30 derajat ditambah MV aksen. Bagi kedua ruas dengan M ya. Kemudian kita masukkan cos 30 itu adalah setengah akar 3. Seperti itu. Maka kita punya V sama dengan U akar 3 tambah V aksen. Oke, tapi di sini kita masih punya 2 variabel yaitu U dan V aksen yang artinya belum bisa kita solve. Nah, kita bisa cek gitu ya. Kalau kita cek momentum di arah vertikalnya itu kita nggak akan dapat informasi apa-apa. Kalian bisa coba ya cek kekekalan momentum di arah vertikal. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan informasi lain itu adalah memasukkan informasi tumbukan elastik.
Karena tumbukan elastik, maka energi dari sistem ini kan konstan. Energi potensialnya udah pasti konstan karena sebelum dan sesaat sebelum dan sesudah tumbukan posisinya itu belum berubah. Sedangkan berarti kalau EP-nya konstan, EK-nya juga pasti konstan. Jadi kita tinggal cek EK atau energi kinetik di kondisi final dan inisial. Di kondisi awal yang bergerak cuma satu bola dengan laju V, jadi setengah mv kuadrat. Di kondisi final itu ada si dua bola ya yang punya laju U, jadi 2 kali setengah mu kuadrat, dan untuk bola pertama tadi punya laju V aksen ya. Oke, kuadrat. Bagi kedua ruas dengan M kali 2, maka kita dapat V kuadrat sama dengan 2 U kuadrat plus V aksen kuadrat. Oke, nah ini ada similarities ya, ini bentuknya ada VU dan V aksen. Kalau kita langsung substitusi teman-teman itu bakal agak susah. Jadi kita bisa menggunakan pembagian aja untuk menyelesaikan persamaan ini dan persamaan ini, gitu ya. Caranya seperti ini, saya akan ubah dulu persamaan 1 menjadi bentuk U akar 3 sama dengan V min V aksen. Kalau kita kuadratkan, jadi kita punya 3U kuadrat sama dengan V min V aksen kuadrat. Ini menjadi persamaan 1 aksen atau persamaan 3 gitu aja ya. Kemudian persamaan 2 saya ubah menjadi 2U kuadrat sama dengan V kuadrat min V aksen kuadrat. Ini persamaan 4. Nah, kemudian kita bagi gitu ya. 3 dibagi 4 gitu. Maka kita dapatkan 3/2 sama dengan V min V aksen kuadrat dibagi dengan V kuadrat min V aksen kuadrat. Nah, ini kan tinggal aritmatik aja ya. 3/2 sama dengan V min V aksen kuadrat. Nah, bentuk ini kan bisa kita ganti nih. Ini kan sebetulnya adalah V plus V aksen, V min V aksen, gitu kan. Sehingga ini dapat tereliminasi 1. Kali silang kita dapat 3V plus 3V aksen sama dengan 2V min 2V aksen. Sehingga kita dapat ini jadi V sama dengan min 5V aksen. Ya, berarti V aksen adalah min 1/5V. Oke, kita dapat V aksennya. Ini artinya V aksen itu berlawanan arah dengan V. Ya, ada tanda minusnya, dan besarnya adalah 1/5 dari kecepatan awal V. Kita dapat V aksen, substitusi ke persamaan 2 atau 1 boleh ya, ke 1 aja ya yang mudah, yang tidak kuadrat. Maka kita dapatkan V sama dengan U akar 3 ditambah V aksennya tadi adalah min 1/5V. Gitu ya. Maka kita dapatkan gitu ya, ini jadi 6/5V sama dengan U akar 3, berarti U adalah sama dengan 6/5 akar 3V atau sama dengan 6 akar 3/15V. Ya, kita dapat nilai U-nya, terus tetanya juga udah dapat ya. Baik, lanjut ke soal berikutnya terkait dengan tumbukan dengan bidang miring. Di sini kita punya bola kecil yang masanya M jatuh dan menumbuk bidang miring dengan laju V. Bidang miring bermasa 3M awalnya diam di atas bidang miring yang di atas lantai licin maksudnya ya. Di atas lantai licin. Tentukanlah laju bidang miring setelah tumbukan jika koefisien restitusinya adalah E. Pertama, untuk soal ini akan lebih mudah kita selesaikan jika kita bagi gitu ya, atau kita lihat sumbunya itu sumbu tegak lurus dan sejajar bidang miring. Jadi saya akan bikin sumbu sejajar dan tegak lurus bidang miring. Jadi yang sejajar bidang miring saya namakan sumbu X aksen, yang tegak lurus bidang miring ke atas itu saya namakan Y aksen. Nah, kemudian untuk kecepatan dari si bola ketika menumbuk itu kan awalnya seperti ini. Gini ya. Ini kita namakan U gitu mungkin ya. U. Nah, kemudian kita bisa uraikan komponen yang sejajar dan tegak lurus bidang miring. Nah, kita berarti punya komponen ke sini sebesar U. Nah, kalau ini sudutnya adalah theta,
Tetanya berapa? Oh, saya lupa menambahkan. Tetanya itu 45 derajat ya. 45 derajat, sorry teman-teman. Lupa saya masukkan. Kan misalkan ini kan sumbu X ya, teman-teman. Jika ini theta, maka ini theta, maka ini theta. Jadi yang ke sini itu adalah U sin theta, yang ke sini U cos theta. Meskipun kebetulan pada soal ini sin cos meskipun ketukar gak terlalu masalah karena tetanya 45 derajat. Tapi kalian harus hati-hati karena di soal lain bisa jadi tetanya bukan 45 derajat gitu. Oke ya. Kemudian si bidang miring ini, let's say setelah tumbukan dia punya kecepatan berarti horizontal ya. Kalau ini akan bergerak ke kanan, mestinya kan terpantul ke sana ya, maka yang ini pastinya ke kiri untuk memenuhi kekekalan momentum gitu ya. Nah, jadi di sistem ini itu tidak ada gaya eksternal teman-teman saat tumbukan ya. Jadi momentumnya itu akan kekal. Nah, kita cek di arah X untuk si bolanya aja ya, untuk bolanya aja. Untuk bola. Nah, jika kita lihat gaya yang bekerja pada bola saat tumbukan, ini kan gini ya. Ini kan bolanya numbuk sini. Nah, nanti di sini ini kan ada kontak. Yang namanya gaya kontak itu kan seperti ini ya, tegak lurus sama bidang sentuhnya. Ya, jadi si bidang miring terkena gaya kontak seperti ini, bolanya terkena gaya kontak seperti ini, tegak lurus dengan bidang miringnya. Ya, artinya di arah sejajar bidang miring, si bola ini tidak mengalami perubahan momentum arah x aksen gitu ya. Jadi untuk arah x aksen, momentum bolanya awalnya mu sin theta. Let's say pada kondisi akhir kecepatannya itu adalah v x aksen gitu ya, maka Vx aksennya adalah sama dengan U sin theta atau sama dengan setengah akar 2 U. Oke ya. Ini hanya untuk bola ya kita ceknya. Kemudian sekarang kita cek di arah tegak lurus bidang miring. Arah tegak lurus bidang miring. Y aksen ya. Nah, untuk di arah tegak lurus bidang miring ini kita bisa gunakan si koefisien restitusi tadi ya. Jadi koefisien restitusinya bisa dipakai di arah tegak lurus kontaknya ya, teman-teman ya. Jadi kita punya E sama dengan min V bidang miring setelah gitu ya, setelah tumbukan arah Y aksen gitu ya, dikurang dengan kecepatan bola di arah Y aksen setelah tumbukan dibagi dengan kecepatan bidang miring sebelum tumbukan gitu ya, sebelum inisial gitu ya, di arah Y aksen dikurang dengan kecepatan bola arah Y aksen sebelum tumbukan. Maka kita punya E minus, ini tadi saya namakan VB ya kan setelah tumbukannya. Nah, VB-nya kita uraikan. Ya, jadi dia punya komponen yang tegak lurus bidang miring dan sejajar bidang miring. Nah, yang tegak lurus ini kan theta ya. Itu adalah V sin theta ya. Berarti di sini menjadi minus V sin theta. Kenapa minus gitu ya? Oh, VB ya, sorry. VB. Minus karena berlawanan arah dengan Y aksen ya, teman-teman. Jadi minus VB sin theta. Untuk bolanya kita namakan sebagai VY aksen gitu aja ya, dibagi dengan bidang miring sebelum tumbukan itu kan diem, jadi 0. Bola sebelum tumbukan punya kecepatan U cos theta berlawanan dengan Y aksen. Jadi ini adalah minus U cos theta. Ya, dari sini kita dapat, kita kali silang, jadi E U cos theta sama dengan VB sin theta plus VY aksen. Oh, sorry, ini nggak ada aksennya ya. Nih ya, kalau yang arah horizontal, arah X aksennya kan Vx aksen. Berarti yang arah Y aksennya adalah VY aksen. Cukup seperti itu aja ya. Berarti VY aksennya adalah sama dengan EU cos theta min VB sin theta, dengan sin dan cos kan sama setengah akar 2. Kita keluarin aja. Setengah akar 2 EU min VB. Ya, jadi ini adalah VY aksennya. Kita simpan terlebih dahulu informasi ini. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Berikutnya kita bisa cek teman-teman secara satu sistem gitu ya, secara satu sistem bola dan bidang miring. Itu kan tadi kita katakan tidak ada gaya eksternal. Artinya momentum sistem ini akan konstan gitu ya. Jadi misal kita cek gitu ya, momentum
sistem arah horizontal, arah X, maka kita bisa tuliskan sebelum tumbukan gitu ya. Sebelum tumbukan itu ini hanya punya kecepatan vertikal ke bawah, bidang miringnya diam. Jadi pada kondisi awal ini 0. Sedangkan pada kondisi akhir gitu ya, maka ada massa bola dikali dengan kecepatan bola pada arah X gitu ya, ditambah dengan kecepatan si bidang miring dikali masanya. Ya, ini kan momentum jadi dikali massa ya. 3M dikali dengan VB ke kiri, berarti ini minus. Seperti itu. Berarti kita punya 3VB sama dengan Vx. Nah, Vx-nya itu apa? Tadi kita ketahui bahwa si bola itu setelah tumbukan punya kecepatan Vx aksen yang sejajar bidang miring dan V aksen yang tegak lurus bidang miring. Nah, ini tinggal kita uraikan aja gitu ya. V aksennya kita uraikan, jadi dia punya komponen ke sana. V aksen, kalau ini tadi theta gitu ya, ini theta gitu kan. Ini berarti theta, berarti ini adalah sin theta gitu. Kemudian yang Vx aksennya juga gitu, kita uraikan. Jadi komponen yang horizontal itu adalah Vx cos theta aksen gitu ya. Nah, berarti untuk Vx itu dapat kita tuliskan dalam Vy aksen sin theta ditambah Vx aksen cos theta. Yang mana Vy aksen dan Vx aksennya tadi teman-teman udah dapat ya. Vy aksennya tadi adalah setengah akar 2 EU min Vb gitu kan, dikali sin theta setengah akar 2 ditambah Vx aksen tadi adalah setengah akar 2 U kali cos theta setengah akar 2. Oke ya, kita gabung dulu. Berarti saya punya nih setengah EU min Vb ya. Kemudian ditambah dengan setengah U. Oke ya. Kita dapat Vx, kita bisa substitusikan ke sini. Gitu ya. Maka kita punya 3 Vb sama dengan setengah EU min Vb ditambah setengah U kali kedua ruas dengan angka 2, maka kita dapat 6 Vb sama dengan EU min Vb plus U. Vb-nya kita jadikan 1, jadi 7 Vb sama dengan U-nya kita keluarin, E plus 1. Seperti itu. Tadi yang ditanyakan itu adalah laju bidang miring, berarti Vb-nya ya. Dari sini kita dapatkan Vb sama dengan E plus 1/7 dikali dengan U. Oke, kita dapatkan laju dari bidang miringnya. Oke, lanjut soal berikutnya, tumbukan dengan lantai kasar. Bola kecil dengan massa M dilemparkan ke lantai kasar, artinya dia punya kecepatan awal ya, dia punya kecepatan saat menumbuk lantai. Koefisien gesekan kinetik dengan lantai adalah mu, tentukan koefisien restitusi E. Oke, di sini sebenarnya kasusnya hampir mirip dengan yang tadi tumbukan dengan bidang miring gitu teman-teman. Kemudian bedanya adalah di sini di arah sejajar bidangnya itu sekarang ada gaya. Kalau tadi kan nggak ada karena licin gitu ya. Sekarang ada gaya. Gitu ya. Jadi ketika si bola ini sampai ke tanah gitu ya, dia mengalami gesek ke kiri. Oke ya, pertama kita akan cek untuk di arah tegak lurus bidang miring. Tegak lurus lantai ya. Tegak lurus lantai. Maka kita bisa gunakan koefisien restitusi ya. Karena koefisien restitusi kan digunakan di arah tegak lurus persentuhan gitu ya. Atau bidang sentuh. Jadi E akan sama dengan min V lantai setelah di arah tegak lurus bidang miring gitu ya, dikurang dengan V bola setelah di arah tegak lurus bidang miring dibagi dengan V lantai sebelum tumbukan tegak lurus bidang miring dikurang V bola sebelum tumbukan yang tegak lurus bidang miring. Nah, let's say laju dari bola sebelum tumbukan itu adalah U. Berarti ini ya betul ya, ini U sin theta, ini U cos theta, kira-kira seperti itu. Berarti saya punya E sama dengan min, lantainya kan tetap diam ya, jadi ini 0. Bola setelah itu adalah ke atas, let's say lajunya ini V, berarti yang ke atas adalah
V sin V ya, yang tegak lurus, yang ini V cos V. Jadi kalau kita masukkan ini adalah V sin V. Kemudian lantai 0 diem, bola sebelum tumbukan itu ke bawah jadi minus ya, min U sin theta, sehingga kita punya hubungan E kali U sin theta sama dengan V sin V. Kita simpan terlebih dahulu ya, nih sebagai persamaan 1. Oke, setelah kita cek koefisien restitusi, sekarang kita cek untuk pengaruh gaya ya terhadap bola. Jadi pada bola itu kan bekerja dua gaya sebetulnya ya, selain gaya gesek itu ada gaya kontak gitu. Nah, atau kita sebut aja mungkin ini gaya horizontalnya Fx, gaya tegak lurusnya adalah Fy gitu aja ya. Dengan Fy itu sebetulnya gaya kontak teman-teman, gaya kontak dari bola dengan lantai gitu ya, sedangkan Fx ini adalah gaya geseknya. Jadi si Fx itu adalah mu kali gaya kontak kan, berarti gaya kontaknya Fy. Nah ini adalah hubungan Fx dengan Fy gitu ya. Oke, sekarang kita cek pada arah X dulu ya, pada arah X atau arah horizontal, maka di situ ada impuls pada bola ya. Kita ngelihatnya si bola ya, pada bola. Dia mendapatkan impuls sebesar Fx dt integral ya dari T1 hingga T2 yang menyebabkan adanya perubahan momentum pada bola di arah horizontal gitu. Nah, Fx itu kan nilainya konstan ya, selama kontak itu kan konstan. Berarti kita bisa keluarin dari integral, dt diintegralin jadi delta t gitu ya. Dengan delta t itu adalah lamanya kontak bola dengan lantai. Nah, perubahan momentum di arah X-nya berarti adalah M dikali kecepatan akhir, yaitu V cos V, dikurang dengan kecepatan awalnya, U cos theta, gitu ya. Jadi kita dapat Fx itu adalah M V cos V min U cos theta dibagi dengan delta T. Kita simpan dulu. Sekarang kita cek pada arah tegak lurus bidang miring atau arah Y-nya. Pada bola, tadi dia terkena gaya ya Fy. Maka sama, dia mendapatkan impuls di arah vertikal atau arah Y-nya. Maka besarnya adalah integral Fy dt ya, sesuai dengan aturan impuls dari T1 hingga T2 sama dengan perubahan momentum pada bola di arah vertikal atau Y gitu ya. Maka jika Fy gaya kontaknya tuh kita anggap konstan gitu ya selama tumbukan, ini asumsi ya, maka nih jadi Fy delta T sama dengan perubahan momentumnya gitu di arah vertikal, yaitu ada V sin di kondisi akhir ya, jadi M V sin V dikurang dengan MU sin theta. Nah U nya itu ke bawah jadi minus ya, min U sin theta. Oke, jadi kita dapat Fy sama dengan M V sin V plus U sin theta dibagi delta T. Kita simpan terlebih dahulu ini sebagai persamaan 3. Nah, karena tadi kita udah punya hubungan Fx dan Fy, tinggal kita hubungkan aja ya persamaan 2 dan 3. Fx sama dengan mu Fy, berarti ini Fx ini sama dengan mu Fy. Nah, Fy-nya ini kita masukin. Oke ya. Nah, waktu kontak kan sama nih ya. Nih jadi kita eliminasi, bagi kedua ras dengan M, ini juga tereliminasi. Jadi kita dapat V cos V min U cos theta sama dengan mu V sin V plus mu U sin theta. Kita balik lagi ke persamaan 1 yang ada koefisien restitusinya, karena tadi kita mau cari koefisien restitusi ya. Persamaan satunya mungkin saya ganti jadi gini, E sama dengan V sin V per U sin theta. Artinya untuk mencari E, kita memerlukan V dan U, atau V dalam U atau U dalam V gitu ya. Nah, maka kita bikin dulu nih ya, bagaimana hubungan U dan V, kita gabungkan dulu yang ada U-nya dan yang ada V-nya. Berarti yang ada V-nya kan jadi V cos V min mu
sin V gitu kan. U-nya di sebelah kanan mu sin theta plus cos theta. Jadi dapat V adalah U mu sin theta plus cos theta dibagi dengan cos V min mu sin V. Oke ya, dapat V-nya, maka kita substitusi ke persamaan 1. E-nya menjadi, V-nya masuk ya, jadi U. Nah, ini copy aja ya mungkin ya. Kita copy, dikali sin V per U sin theta. Nah, ini U dibagi U tereliminasi, jadi sekarang semuanya dalam theta dan V ya. Oke. Nih tinggal kita rapiin dikit nih udah dapat ya. Jadi E-nya adalah sama dengan sin V per sin theta kali mu sin theta plus cos theta dibagi cos V min mu sin V. Oke, kita dapatkan koefisien restitusi pada tumbukan bola dengan lantai tadi ya. Berikutnya adalah soal dari Irodov problem 1162 ya, terkait dengan tumbukan dan juga kekekalan energi. Sebuah peluru bermassa M kecil ditembakkan secara horizontal, kemudian menumbuk kayu bermassa M besar. Let's say kecepatan awalnya adalah V0, kemudian kayunya tadi bergantung horizontal, seperti itu. Gini ya. Dan digantung dengan dua tali identik L tak bermassa sepanjang L. Oke. Peluru bersarang di dalam kayu dan kemudian mereka berayun ke atas sehingga berhenti saat tali membentuk sudut theta terhadap vertikal. Asumsikan M jauh lebih kecil daripada M besar, tentukan A laju peluru sebelum menumbuk kayu. Oke, pertama untuk mengerjakan ini kita cek dulu aja ya kondisi-kondisi yang berlaku gitu. Pertama adalah kekekalan momentum ya, karena tidak ada gaya eksternal selama tumbukan, maka berlaku kekekalan momentum linier. Oke ya, sebelum tumbukan yang bergerak hanya peluru, jadi ini ada MV0. Setelah tumbukan, keduanya bergerak bersama, karena pelurunya bersarang di dalamnya si balok kayu maksudnya ya. Jadi nanti seperti ini. Let's say kecepatannya adalah V gitu ya. Nah, jadi ini adalah M tambah M besar kali V. Oke, ini kita namakan sebagai persamaan 1. Berikutnya, ini kita perlu ingat ya bahwa selama tumbukan itu dia belum tentu energinya kekal teman-teman, karena di bagian B-nya itu ditanya fraksi energi kinetik peluru yang hilang menjadi kalor, artinya ada energi yang hilang di sini ya, jadi tumbukannya tidak elastik. Oke ya. Nah, tapi setelah peluru bersarang di dalam kayu, kemudian mereka bergerak bersama. Nah, di situ ada kekekalan energi mekanik ya. Karena selama pergerakan peluru dan kayu bersama-sama tadi tidak ada gaya eksternal. Setelah si kayu dan peluru tadi nyampe di titik tertingginya di sini gitu ya. Kita bisa cek ketinggiannya berapa gitu ya. Kalau misalkan ini ke sini, ini abaikan ukuran dari kayunya ya, teman-teman. Let's say ini ke sini adalah L gitu. Maka ini ke sini ya, ini kan L nih, berarti kan ini ke sini adalah L cos theta ya. Jadi ini perubahan ketinggiannya adalah L min L cos theta, kira-kira seperti itu ya. Sehingga kalau kita tuliskan ya kekekalan energi mekaniknya selama peluru dan kayu bergerak bersama, di kondisi awal mereka kecepatannya V, kemudian mereka ini berada di titik terendah, let's say di situ adalah ketinggian 0 gitu ya, maka hanya ada energi kinetik setengah M kecil tambah M besar V kuadrat, sedangkan di kondisi akhir di titik tertingginya tadi di sini sudah tidak punya kecepatan, jadi hanya ada energi potensial gravitasi yaitu MGH gitu kan, dengan ketinggiannya adalah ini ya, M tambah M besar G dikali perubahan ketinggiannya tadi adalah L nya saya keluarkan ya, 1 min cos theta. Oke, kita bagi kedua ruas dengan masanya, maka kita dapat V kuadrat gitu aja ya, sama dengan 2GL kali 1 min cos theta. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan yang kedua. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa selesaikan untuk mencari nilai V0-nya. Berarti kan MV0 adalah sama dengan
M tambah M besar gitu ya, dikali V-nya masuk akar 2 GL 1 min cos theta. Jadi V0-nya adalah di M plus M besar per M kecil akar 2 GL 1 min cos theta. Kita dapatkan nilai dari V0. Oke ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah fraksi energi kinetik peluru yang hilang menjadi kalor. Berarti ditanyanya itu adalah rasio ya. Jadi ini kalau A, ini B-nya rasio, berarti energi yang hilang jadi panas dibagi dengan energi kinetik inisial gitu ya. Nah, energi yang menjadi panas itu kan berarti selisih ya dari energi kinetik final dikurang energi kinetik inisial. Ini kita ambil mutlaknya ya, karena udah pasti energi kinetik finalnya lebih kecil daripada inisial ya, karena energi hilang. Jadi mutlak dari EKF per EKI min 1 gitu ya. Nah, untuk energi kinetik finalnya tuh yang mana? Yang setelah tumbukan ya teman-teman, setelah tumbukan. Jadi itu ada setengah M plus M gitu ya, V kuadrat. Sedangkan energi kinetik inisial ya dari peluru doang tadi, setengah MV0 kuadrat. Nah, ini kan setengah bagi setengah jadi 1. Kemudian ini V kuadrat per V0 kuadrat itu kita bisa gunakan dari persamaan 1. Dari persamaan 1 kita tuh bisa tulis bahwa V per V0 adalah sama dengan M per M plus M besar gitu ya. Maka kita bisa substitusi ke sini, ini menjadi sama dengan M plus M besar dibagi M kecil, jangan lupa dikuadratin, M kuadrat per M plus M besar kuadrat. Jadi ini coret, ini coret gitu kan, min 1, tersisa sama dengan M per M plus M besar min 1. Jika M kecil jauh lebih kecil daripada M besar, maka suku ini ya, ini M-nya dapat diabaikan gitu ya, dapat diabaikan, sehingga ini sisanya adalah M kecil per M besar min 1. Nah, karena kita jika kita ketahui M kecil lebih kecil daripada M besar, maka kalau kita ambil ini hasil pengurangannya itu negatif. Karena kita ambil nilai mutlaknya, berarti kita tinggal balik aja ya. Jadi 1 min M kecil per M besar. Nah, oke ya, ini adalah rasio energi yang menjadi heat dibagi dengan energi kinetik inisial. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Ini adalah soal dari Irodov Problem 1163. Sebuah platform bermassa M besar berada di atas lantai licin. Di atas platform, benda kecil bermassa M kecil bergerak dengan laju V. Kemudian mengenai bagian melengkung platform, tentukan tinggi maksimum M kecil setelah meninggalkan platform. Abaikan seluruh gesekan. Pertama harus kita ketahui terlebih dahulu bahwa pada sistem ini tidak ada gaya eksternal di arah horizontal gitu ya. Jadi nantinya momentum sistem pada arah horizontal itu adalah konstan. Nah, kemudian mungkin kita bisa lihat juga ya teman-teman pergerakan selama si benda kecil ini berada di daerah yang melengkung. Let's say dia berada di posisi ini yang membentuk sudut theta terhadap vertikal gitu ya. Nah, si bola kecil ini punya kecepatan relatif terhadap platform yang kita namakan VR. Nah, VR ini dapat kita uraikan ya di komponen horizontal dan vertikal gitu ya, menjadi seperti ini. Nah, jika ini theta, maka ini theta gitu kan, berarti ini theta. Jadi ini adalah VR cos theta, komponen horizontalnya, dan vertikalnya adalah VR sin theta. Nah, berarti kita bisa tuliskan bahwa kecepatan benda kecil relatif terhadap tanah pada arah horizontal itu adalah sama dengan kecepatan relatif dari benda kecil terhadap platform VR pada arah horizontal, berarti VR cos theta, ditambah dengan kecepatan dari si platform terhadap tanah di arah horizontal. Yang mana kita ketahui memang si platform itu kan hanya dapat bergerak secara horizontal ya, jadi dia tidak memiliki kecepatan vertikal terhadap tanah gitu. Oke ya. Nah, ketika di posisi hampir lepas dari platform, maka kita bisa lihat angle yang dibentuk oleh benda kecil posisinya sekarang itu adalah 90 derajat.
maka pada saat ini tetanya adalah 90 derajat sehingga cos theta bernilai 0. Jadi kita ketahui bahwa kecepatan dari si benda kecil pada arah horizontal terhadap tanah gitu ya akan sama besarnya dengan kecepatan si platform terhadap tanah. Yang artinya mereka ini bergerak bersama-sama ya ke arah kanan gitu ya dengan kecepatan yang sama gitu besarnya. Kemudian kalau kita lihat pada arah vertikalnya sekarang ya. Kenapa dia bisa naik gitu? Nah, pada arah vertikal maka kecepatan benda kecil relatif terhadap tanah VMY adalah sama dengan VR sin theta, ini kecepatannya relatif terhadap platform gitu ya, ditambah dengan kecepatan platform terhadap tanah, tapi di arah vertikal itu sama dengan 0. Jadi kecepatan terhadap tanahnya di arah vertikal ya udah sama besar dengan kecepatan relatif terhadap platform tadi, VR sin theta. Jadi ini yang akan digunakan naik gitu ya, sehingga nantinya dia memiliki atau dapat mencapai ketinggian maksimum. Nah, perlu diingat juga bahwa karena pada saat ini mereka sama-sama memiliki kecepatan horizontal sebesar Vm gitu ya, maka ini tuh dia bakal naik gitu ya. Jadi seperti gerak parabola atau kalau kita lihat dari kerangka tanah gitu ya. Sehingga pada akhirnya di sini nanti dia akan mendarat lagi di posisi atau di titik pada platform yang sama. Nah, jadi dia akan mendarat lagi di sini gitu ya. Nah, tapi yang kita cari itu adalah ketinggian ini ya teman-teman, H max. Baik, dari situ pertama kita dapat lihat kekekalan momentumnya terlebih dahulu ya, karena tidak ada external force atau gaya eksternal pada arah horizontal, maka momentum pada arah horizontal dari sistem ini adalah konstan. Jadi kalau kita tuliskan akan seperti ini sebelum ya. Kemudian setelahnya pada saat hampir lepas kontak di sini gitu ya. M tambah M Vm seperti itu. Oke, jadi kita punya hubungan Vm besar dan V kecil. Sekarang kita lihat juga untuk mencari ketinggiannya kita bisa gunakan kekekalan energi mekanik. Pada kondisi awalnya gitu ya, kita ambil ini adalah sebagai ketinggian Y sama dengan 0 gitu ya teman-teman, posisi awalnya. Jadi dia hanya energi kinetik ya, setengah mv kuadrat. Kemudian energi ini ya pada saat berada di ketinggian maksimum, maka si bola benda kecilnya punya kecepatan Vmx tadi atau yang sama besar Vm besar gitu ya. Kemudian si platform itu juga punya kecepatan yang sama besarnya Vm. Kemudian untuk kecepatan arah vertikalnya itu di ketinggian maksimum kan menjadi 0 ya, karena dia diubah menjadi energi potensial gravitasi. H max-nya diukurnya dari sini berarti ya, dari sini, dari dasar platform. Oke, maka kita masukkan energi pada saat si benda kecil ada di ketinggian maksimum adalah setengah M tambah MVM kuadrat ditambah MGH max. Selanjutnya kita hanya perlu menyelesaikan matematisnya saja. Untuk persamaan energinya, mari kita kali 2 terlebih dahulu di kedua ruas. Jadi saya punya MV kuadrat sama dengan M plus M besar VM besar kuadrat ditambah M2 MGH max. Seperti itu. Kemudian VM-nya kita dapat dari persamaan yang pertama, dari momentum. Kita dapatkan VM besar adalah sama dengan MV kecil dibagi M plus M besar. Maka kita akan dapatkan MV kuadrat sama dengan M plus M. Jangan lupa dikuadratkan, jadi M kecil kuadrat V kuadrat dibagi dengan M kecil M besar kuadrat ditambah 2M kecil G H max. Oke ya, ini menjadi pangkat 1 ya kan. Kemudian bagi kedua ruas dengan M seperti ini, maka kita dapat 2G H max adalah sama dengan V kuadrat kali 1 min M kecil per M kecil plus M besar. Baik,
berarti H max-nya adalah sama dengan V kuadrat per 2G kali 1 min M kecil per M kecil tambah M besar. Yang mana ini dapat kita sederhanakan gitu ya, menjadi M besar per M kecil plus M besar. Oke ya, ini adalah ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh si benda kecil. Lanjut ke soal berikutnya yang juga merupakan soal terakhir, teman-teman. Tumbukan dengan dinding yang bergerak. Oke, pertama kita baca dulu. Sebuah bola super bermassa M kecil bergerak bolak-balik dengan laju V kecil di antara dua plat atau dinding. Kedua dinding awalnya terpisah dengan jarak L. Abaikan gravitasi dan anggap tumbukan elastik. Nah, dari sini karena tumbukannya elastik, kalian bisa tahu kenapa laju dari si bola tadi itu selalu sama dengan V gitu ya. Karena sebelum dan setelah tumbukan gitu ya, lajunya tidak berubah besarnya karena tumbukan elastik dan dindingnya diam gitu ya. Jadi pertama kita amati dinding yang diam terlebih dahulu, kemudian kita asumsikan bahwa ukuran bolanya itu jauh lebih kecil gitu ya, sehingga kita dapat abaikan ukurannya. Nah, jika seperti itu, kita lihat soal A, gaya rata-rata F yang bekerja pada masing-masing dinding. Kita amati, ketika si bola tadi menumbuk dinding yang diam dengan laju V, maka bola ini kan akan terpantul ke arah yang sebaliknya dengan laju V juga. Ya, maka dari sini kita bisa lihat perubahan momentum dari si bola itu besarnya adalah sebesar 2 mv, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa gaya yang bekerja pada dinding itu akan sama besar dengan gaya yang bekerja pada bolanya, gitu ya, gaya kontak. Nah, di mana gayanya itu dapat kita cari dengan perubahan momentumnya per satuan waktu, gitu ya. Nah, jika perubahan momentumnya sudah kita ketahui, tinggal kita cari nih untuk selang waktunya satu kali tumbukan itu seberapa, gitu ya. Nah, let's say jarak antar dua dinding tadi kan namanya adalah L ya, ini ke sini. Kemudian berarti kalau bola tadi punya laju V, maka waktu yang dibutuhkan untuk si bola ini dapat mencapai ujung tembok yang lainnya adalah sebesar L per V, begitu ya. Nah, berarti kalau gitu selang waktu yang dibutuhkan untuk bola ini atau dari tumbukan yang pertama dengan tembok satu, tembok yang di kiri, hingga ke tumbukan berikutnya dengan tembok yang di kiri, ya bolak-balik, itu adalah 2 kali T, gitu ya. Jadi delta T-nya akan sebesar 2L per V. Sehingga gaya rata-rata yang dialami oleh si salah satu tembok, ya, let's say tembok yang kiri, itu besarnya adalah sama dengan 2 mv per delta T-nya 2L per V. Sehingga kita dapatkan mv kuadrat per L. Oke ya. Kemudian di soal berikutnya ditanyakan, jika salah satu dinding kemudian digerakkan perlahan mendekati dinding kedua dengan laju V besar, yang mana jauh lebih kecil ya daripada laju bolanya, maka frekuensi tumbukan akan lebih besar gitu ya, lebih banyak ya dalam satu waktu gitu. Karena jaraknya lebih pendek antara masing-masing tembok gitu kan, maka laju bolanya itu nantinya akan lebih besar akibat tumbukan dengan tembok yang bergerak. Kalau akibat tembok yang diam kan lajunya tetap sama V. Nah, tapi kalau temboknya bergerak maka nanti akan lebih besar. Nah, nanti kita akan cari tahu gitu ya. Tunjukkan bahwa dV per dt adalah sama dengan V kecil V besar per X dan dV per dx adalah minus V kecil per X, dan tentukan nilai dari Vx di mana itu adalah laju bola di posisi X gitu ya, atau sebagai fungsi posisi atau jarak. Untuk penyelesaian soal yang B ini lebih mudah jika kita melihat dari kerangka dinding, teman-teman. Jadi ini kalau kita lihat dari kerangka bumi ya, dindingnya bergerak ke kanan let's say dengan laju V besar, bolanya ke kiri dengan laju V kecil. Nah, menurut kerangka dinding gitu kan, berarti si bolanya itu akan mendekati dinding dengan laju V kecil plus V besar, ya kan? Karena mereka saling mendekat dengan laju V kecil plus V besar. Setelah tumbukan, karena tumbukannya elastik, maka laju dari bola itu akan sama besarnya ke kanan tapi ya, V kecil plus V besar. Jadi lajunya sama besar itu bukan kita terapkan di kerangka bumi tapi di kerangkanya si dinding. Menurut si dinding seperti apa gitu ya. Maka dengan begitu kita bisa convert kembali
di kerangka bumi setelah tumbukan gitu ya. Bagaimana laju dari si bolanya? Ingat, laju bola terhadap tanah setelah tumbukan gitu ya, akan sama dengan laju bola terhadap dinding setelah tumbukan ditambah dengan laju dinding terhadap tanah setelah tumbukan. Mungkin ini saya simbolkan V bola terhadap tanah gitu ya. Maka ini langsung aja kita namakan V aksen gitu ya. Akan sama dengan V bola terhadap dinding setelah tumbukan. Tadi adalah V kecil plus V besar ditambah dengan laju dari dindingnya. Nah, laju dari dindingnya kita anggap tidak berubah gitu teman-teman, karena bolanya cukup kecil, maka ini tetap V besar ke kanan. Oke ya. Dindingnya tetap punya laju V besar, sehingga kita ketahui bahwa V aksennya adalah sebesar V kecil plus 2V besar. Kemudian kita ketahui, kita bisa tuliskan bahwa selang waktu antara dari mulai tadi bola bertumbukan dengan dinding kiri untuk pertama kalinya hingga tumbukan yang kedua kalinya dengan dinding kiri, itu kita namakan delta T ya. Ini sama seperti yang tadi ya, jadi 2L per V gitu. Tapi karena dinding kiri itu bergerak ke kanan gitu ya, approaching dinding kanan gitu, maka L-nya kan otomatis berubah gitu ya. Nah, maka kita namakan di sini jadi 2X per V. Dengan kita tahu bahwa X dan V-nya ya tadi akan berubah ya sebelum dan setelah tumbukan. Nah, kita kotakin dulu. Oke, dimana di sini kita limit ya delta T-nya menuju 0 atau sangat kecil gitu ya. Maka kita dapat tuliskan dV per dt, dimana ini adalah laju perubahan kecepatan bola V terhadap waktu, adalah sama dengan, kita cek perubahannya adalah V aksen min V gitu ya, dibagi selang waktunya tadi adalah 2X per V. Maka ini V kecil ya, maka kita dapat tadi adalah V plus 2V besar min V kecil dibagi 2X per V kecil. Maka kita punya 2V besar per 2X V kecil ya, atau V kecil V besar per X. Maka ini sudah membuktikan bagian yang pertama ya, dV per dt mendekati V kecil kali V besar per X. Selanjutnya adalah dV kecil per dx ya. dV kecil per dx berarti adalah sama dengan, ini dapat menggunakan metode turunan rantai gitu ya. Ini kan berarti dV per dt yang tadi kita sudah ketahui dikali dengan dt per dx ya, ini turunan rantai. Maka kita bisa masukkan si dV per dt tadi, yaitu V kecil V besar per X. Kemudian kita recall, X itu kan tadi adalah jarak antara dinding satu dan dinding satunya, dimana dinding kiri bergerak dengan laju V besar gitu ya, jadi X-nya itu akan mengecil. Nah, laju perubahan X terhadap waktu dx per dt itu adalah sama dengan V besar. Jadi dia ini semakin mengecil X-nya, maka kita berikan tanda minus di sini ya gitu. Jadi X semakin mengecil seiring waktu dengan laju V besar gitu, gara-gara si dinding kiri bergerak mendekati dinding kanan. Maka yang dt per dx ini dapat saya tuliskan sebagai minus 1 per V, jadi kebalikannya aja ya. Maka kita dapatkan nilainya menjadi minus V per X, yang mana membuktikan persamaan yang ini ya. Kemudian tentukan nilai dari Vx. Berarti sebetulnya tinggal kita integralkan aja kedua ruas terhadap X ya. Jadi nanti dV per V sama dengan minus 1 per X dx gitu ya. Kita integralkan, V-nya berarti dari V awal tadi V gitu ya. Kemudian V akhir berarti Vx gini aja ya. Kemudian ini batasnya adalah berarti dari X sama dengan L, kemudian menjadi X tertentu. Hasilnya adalah, ini kan 1 per ya, berarti jadi ln ya, ln
V Vx sama dengan min ln X dari Lx. Maka jika kita masukkan batasnya, kita dapat ln V fungsi X per V sama dengan min ln X per L. Jika kita kalikan ini dengan minus gitu kan, berarti ini kan dapat kita tulis menjadi ln L per X gitu ya teman-teman. Ln Vx per V, berarti kita ketahui ya dengan menyamakan kedua ruas gitu, kita dapat Vx per V itu sama dengan L per X. Jadi Vx nya adalah L kali V atau VL gitu ya, dibagi dengan X. Oke. Kemudian di soal terakhir, maaf ini salah tulis, ini bukan laju ya tapi gaya. Tentukan gaya rata-rata pada jarak X. Oke ya, gaya pada dindingnya. Dengan kita ketahui bahwa gaya itu adalah turunan dari momentum terhadap waktu gitu ya, atau perubahan momentum terhadap waktu, maka kita dapat tuliskan ya, jika masanya konstan gitu ya, massa bola konstan M kecil kita keluarkan, maka tinggal kita cek turunan dari kecepatan terhadap waktu yang mana tadi kita sudah punya, yaitu adalah V kecil V besar per X. Maka ini jadi M V kecil V besar per X.